Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik diri sendiri, keluarga, teman sejawat, bahkan pasien yang sudah dan akan kita rawat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Saya akan share screen konsep dasar penelitian. Oke, terlihat semua teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, konsep dasar penelitian. Jadi di sini itu apa saja sih yang akan diperoleh teman-teman? Di sini teman-teman akan mendapatkan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian, pendekatan penelitian induktif-deduktif, pengertian metodologi penelitian, berpikir dan bersikap ilmiah, serta urgensi metrik dalam perkembangan iptek, perkembangan metodologi ilmu dan penelitian, definisi penelitian, klasifikasi, karakteristik penelitian, dan kegunaan penelitian. Oke, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan ilmu dan pengetahuan? Ya, ada yang bisa menjelaskan ilmu dan versus pengetahuan? Iya, sepertinya memang harus kita jelaskan rame-rame ya. Oke, kita kupas dulu ya. Jadi di sini kita lihat dari sisi definisi. Perbedaannya apa? Jadi kalau ilmu itu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang dan telah disusun secara sistematis menurut suatu metode tertentu sehingga dapat menjelaskan secara rinci, detail, dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Itu ilmu. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang atau sekelompok orang dan kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Jadi di situ terlihat perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Bahwa setiap individu mempunyai pengetahuan masing-masing. Setiap kelompok, antar kelompok masing-masing itu mempunyai pengetahuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tetapi ketika pengetahuan sekelompok atau seseorang tersebut disusun secara sistematis menggunakan metode tertentu sehingga dapat menjelaskan secara rinci, detail, dan memiliki kebenaran yang bersifat umum, masuklah ke kuadran ilmu. Jadi di sini sangat jelas bahwa sifatnya pengetahuan itu individualistik, ya, sangat uniqueness. Tetapi kalau ilmu itu sudah di generalisasi. Jadi pengetahuan adalah bagian dari ilmu. Ilmu merupakan apa ya? Bukan memaksimalkan, tapi merupakan tataran atau tingkatan tertinggi dari pengetahuan tersebut. Karena sudah diuji sistematis dan memiliki kebenaran yang sifatnya umum. Itulah perbedaan definisi ilmu dan pengetahuan. Nah, kalau di tabel, ini biar lebih memudahkan, kita bisa melihat
dilihat dari beberapa substansi. Yang pertama adalah dari karakteristiknya. Ilmu tentu tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Kalau ilmu itu jangkauannya luas, sedangkan pengetahuan tidak terlalu luas. Metode pembuktian, kalau ilmu itu bersifat objektif, kalau pengetahuan bersifat subjektif. Objek yang disampaikan untuk ilmu itu telah diuji dan dikaji, sedangkan pengetahuan belum diuji dan dikaji. Kalau sedangkan untuk kebenaran, ilmu itu bersifat umum dan universal. Sedangkan pengetahuan sesuai pemahaman kelompok atau orang tersebut. Itu sekelompok orang. Jadi ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ada lagi makna atau pemahaman dari ilmu pengetahuan. Ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut. Jadi kalau sifatnya akademisi kita itu berbasis ilmu. Nah, dialog atau misalnya setiap ada pertanyaan yang teman-teman jawab itu merupakan pengetahuan. Artinya jika teman-teman sekarang ini, teman-teman di kelas transfer ini jumlahnya 12, ketika ada pertanyaan, apa itu metode? Saya sangat yakin bahwa semuanya mempunyai jawabannya. Karena apa? Semuanya berpengetahuan. Itu. Tetapi kalau kita runtut, kita uji, kita samakan, oh ternyata metode itu adalah bla 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 bla, nah itu adalah ilmu. Ya, jadi dapat dipahami ternyata perbedaannya sangat jelas ilmu dan pengetahuan. Nah, jadi kalau penelitian itu merupakan sebuah proses menghasilkan sebuah ilmu. Nah, di sini metode penelitian di mana teman-teman dianjurkan untuk melakukan sebuah proses sehingga mendapatkan sebuah ilmu. Ingat, awalnya teman-teman itu hanya mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tadi belum diuji, belum disusun secara sistematis. Nah, di metodologi penelitian, teman-teman akan dirangsang untuk bagaimana tadi pengetahuan itu berproses sehingga menghasilkan sebuah hasil yang disebut ilmu. Makanya, setiap tahun ilmu itu sifatnya dinamis. Ya kan? Makanya teman-teman kalau di rumah sakit itu selalu saja ada upgrade ilmu. Karena tadi sifatnya dinamis. Bagaimana untuk cara mendapatkan pengetahuan? Tadi, cara mendapatkan pengetahuan yang sifatnya unique list ini tadi, ada yang sifatnya non ilmiah, ada yang sifatnya ilmiah. Kalau non ilmiah, cara mendapatkannya bisa lewat panca indera, perasaan, pikiran, intuisi, dan trial error. Sedangkan yang sifatnya ilmiah itu melakukan penelitian atau metode ilmiah. Sifatnya itu rasional melalui tahapan dalam metode ilmiah dan empirik. Di sini kita lihat when, why, and how do we do the research. Artinya di sini ada masalah, ketika ada masalah timbul otomatis hasrat ingin tahu. Selalu ketika ada problem, jawabannya adalah solving atau solusi, mencari jawaban. Nah, bagaimana mencari jawaban? Itu bisa dua, pendekatan non ilmiah
atau melakukan pendekatan ilmiah. Mencari jawaban ini akan menemukan sebuah solusi. Nah, solusinya apa? Ya tentu tadi, kalau pendekatannya melalui non-ilmiah, ya solusinya non-ilmiah. Tapi kalau pendekatannya ilmiah, itu melalui jalur penelitian dan solusinya juga tadi ilmiah. Jadi ketika ada masalah, bagaimana cara mencari jawabannya tergantung teman-teman melakukan beberapa pendekatan nih. Milih pendekatan ilmiah atau non-ilmiah. Nah, contoh, Amir sakit perut selama seminggu. Ini ada problem. Amir sakit perut selama 1 minggu. Kita ingin mencari jawabannya.